Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Doa saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Nah, kali ini saya menjumpai Bapak Ibu saudara sekalian untuk kembali mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya akan sampaikan terkait dengan mengapa pencobaan itu ada. Apa manfaatnya bagi kita dan bagaimana seharusnya respon kita terhadap setiap pencobaan yang kita alami dalam hidup kita. Ayat bacaan kita terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Sekali lagi, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Di sana firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Sekali lagi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terkait dengan pencobaan, kita akan merenungkan 3 hal berikut ini. Yang pertama, apa itu pencobaan dan dari mana sumber pencobaan itu? Bapak Ibu, kata pencobaan dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 diterjemahkan dari kata Yunani peirasmos yang artinya pencobaan, godaan atau ujian. Kata ini digunakan untuk menggambarkan suatu situasi dan kondisi yang dialami sebagai ujian, baik secara eksternal berupa kesukaran, penderitaan dan penganiayaan, tetapi juga godaan internal, yaitu dari keinginan berdosa yang ada di dalam diri manusia itu. Lalu, dari manakah datang pencobaan itu? Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa pencobaan itu tidak datang dari Allah. Hal ini dapat kita baca di dalam ayat 13 dari Yakobus pasal 1. Di sana dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lantas pencobaan itu datang dari mana? Nah, jawabannya adalah 1. Pencobaan itu ada secara alami dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Artinya apa? Artinya dunia ini adalah dunia yang telah jatuh dalam dosa atau dicemari oleh dosa. Karena itu siapapun kita tidak akan luput dari pencobaan, godaan, tantangan, persoalan hidup dan atau kesukaran hidup. Lalu yang kedua, pencobaan itu datang dari keinginan kita sendiri. Ayat 13 sampai dengan ayat 15 dari Yakobus pasal 1 ini kalau kita baca, di sana Alkitab berkata bahwa setiap kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Keinginan kita seringkali menyeret kita ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah keinginan yang salah, keinginan yang menyimpang. Dan kalau keinginan itu sudah terbuahi, kata Alkitab, akan melahirkan dosa. Dan kalau dosa itu sudah matang, maka dia akan melahirkan maut. Jadi ketika kita mengalami pencobaan di dalam hidup kita, kesulitan, tantangan, dan masalah, satu hal yang kita lakukan adalah kita perlu mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan pencobaan, penderitaan, tantangan, masalah, kesukaran yang kita alami ini adalah akibat kesalahan kita sendiri. Sumber daripada pencobaan yang ketiga adalah tentunya datang dari iblis. Karena itu iblis itu disebut sebagai si pencoba.
Baca Matius pasal 4 ayat 3. Di sana kita akan temukan, lalu datanglah si pencoba itu. Maksudnya adalah iblis itu sendiri. Kemudian hal yang kedua yang kita renungkan adalah sikap kita terhadap pencobaan, sebagaimana yang diperintahkan di dalam Yakobus 1 ayat 2. Ayat bacaan kita hari ini, yaitu dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi sekali lagi, sikap kita terhadap pencobaan adalah kita harus menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata kebahagiaan di sini dalam terjemahan lain bermakna sukacita dan berkat. Bagaimana bisa pencobaan itu adalah berkat? Pencobaan itu adalah kebahagiaan, sehingga kita harus menerimanya dengan hati yang gembira atau hati yang sukacita. Ya, alasannya adalah karena pertama, Allah mengizinkan pencobaan itu untuk tujuan kebaikan kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, dalam keadaan apapun, baik ataupun buruk, Allah tetap akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, termasuk di dalam dan atau di balik pencobaan-pencobaan yang kita alami. Yang kedua, karena Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, dan bahwa Allah itu setia. Karena itu Allah akan memberi kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pencobaan yang kita alami. 1 Korintus 10 ayat 13 mencatat hal itu, di mana di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Alasan yang ketiga kenapa kita harus berbahagia dan menyambut dengan sukacita setiap pencobaan yang kita alami adalah karena melalui pencobaan Allah menguji, memurnikan, dan membangun kehidupan iman yang kuat, yang berkualitas dalam diri kita. Yakobus 1 ayat 2-4, sana Alkitab berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, inilah dampak positif atau manfaat besar di balik pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, tujuan Allah di balik pencobaan, terutama tujuan kekekalan. Bapak Ibu sekalian, pencobaan itu sementara saja, atau pencobaan itu tidak kekal. Tapi janji Allah di balik setiap pencobaan adalah berkaitan dengan hidup yang kekal. 2 ayat saja yang mendukung poin ini adalah 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, Yakobus 1 ayat 12. Di sana firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lalu Yakobus 1 ayat 12 Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Inilah beberapa alasan penting mengapa firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan, atau bergembiralah dan bersukacitalah apabila kamu ditimpa dengan berbagai-bagai kesukaran dan penderitaan. Mengapa? Karena melalui pencobaan yang Tuhan izinkan, Ia mengerjakan kebaikan bagi kita, yaitu iman yang tahan uji, kemurnian, dan bahkan melalui pencobaan Allah membangun kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang kuat, berbuah matang, dan sempurna secara iman dan karakter. Lalu pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan manusia. Sebab Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan memberi kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pencobaan itu. Pada akhirnya, kita yang tahan uji dan melewati setiap pencobaan akan menerima mahkota kehidupan yang bersifat abadi. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan bertekun selalu di dalam iman, jalani setiap proses yang Tuhan izinkan, dan tetap bersukacita setiap kali pencobaan, tantangan, kesukaran hidup itu datang menimpa saudara dan saya, karena Tuhan punya tujuan kebaikan di balik semua itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.